menyandar sedikit nih melihat atau mensoroti. Kemarin kan mempertanyakan P21 kapan keluar oleh penyidik. Namun dengan kemarin bukan dirilis sih, makanya juga dari pertanyaan seorang Roy Suryo itu masih abu-abu. Ya kan, karena tidak secara tegas menyebutkan itu ya. Lebih enggak prospek, karena ini kan sudah membuatkan begitu banyak orang belum mengatakan P21 harus ada berkat lah, ditunjukkan atau ditunjukkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, media dan masyarakat luas. Saya luruskan dulu harfiah daripada namanya P21 ya. Jadi kalau kemarin saya mendengarkan itu namanya Roy Suryo mengatakan kurang tegas daripada Dirkrim itu menyebutkan P21. Kemudian hanya disebutkan lagi dibacakan secara ini lagi, saya runtut. Kan awal mulanya kan ada media yang bertanya, kan gitu. Pak, ini apakah sudah P21 atau enggak? Kan begitu ya. Nah, jawaban daripada Dirkrim ya alhamdulillah bahwa berkas perkara yang kita kirimkan ke JPU kan sudah tidak diminta lagi untuk dikembalikan lagi. Berarti secara tidak langsung seluruh pemenuhan daripada berkas sudah terpenuhi. Nah, berarti sudah lengkap. Sekarang tinggal koordinasi antara penyidik dengan JPU untuk penyerahan secara keseluruhan, baik itu tersangka, barang bukti, termasuk berkas secara utuh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, salahnya Dirkrim itu apa? Perlu saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa P21 itu bukan produk hukum yang dibuat di dalam undang-undang, baik itu KUHP maupun KUHP. Ini kan produk hukum daripada kejaksaan untuk membuat gampangnya masyarakat mengerti, memahami pengertian daripada hukum itu. Makanya dikatakan ada P1 sampai P53 kalau nggak salah ya. Ada P19, P21. Tujuannya kalau P21 itu, ini loh artinya, sebenarnya memberikan pengertian kepada masyarakat. Tapi bukan suatu kewajiban daripada para penegak hukum untuk menyampaikan itu. Atau memberikan sinyal, ini P21. Nggak harus. Jadi nggak ada yang salah daripada Dirkrim itu. Ya sudah benar. Itu. Nah, sialnya ditanggapi lagi, bukan hanya Roy Suryo aja, di sebelahnya lagi, saya nggak perlu sebutkan lagi siapa itu. Yang ngomong tahu ini nggak sah, ini belum P21, belum dipublikasikan. Loh, Anda tidak punya hak untuk menanya belum dipublikasikan, ini bukan barang untuk dipublikasikan. Seketika nanti penyidik memanggil para tersangka, dihadapkan kepada penyidik, diberikanlah ini loh, bahwa sudah ada permintaan daripada JPU, berkas perkara lengkap, barang bukti ini, bahwa ini kalian siap untuk diserahkan untuk penyerahan tahap 2. Bukan harus ditunjuk-tunjukin di media umum. Ini kebetulan aja sudah merupakan suatu peristiwa yang booming. Emang kasus-kasus yang lain begitu? Kan enggak. Tapi ya namanya sudah gini, goreng sana, goreng sini, macam-macam lah. Yang sialnya orang yang harus mengerti hukum, malah menguburkan hukum. Ini apesnya di situ. Ya karena dia merasa bahwa kalau gini nanti saya kena dong. Padahal dulu sebelum P21 atau sebelum pemberitahuan daripada Dirkrim saya sebenarnya alergi juga menyampaikan itu supaya masyarakat tahu tidak ada kewajiban untuk menyebutkan itu. Gitu. Nah, kenapa tidak Anda lakukan pra peradilan itu? Kan berkali-kali saya katakan. Nah, nyata sekarang sudah berjalan kan. Nah, sekarang koordinasi daripada penyidik dengan JPU kita tunggu aja kapan penyerahan tahap 2-nya, karena Dirkrim udah mengatakan untuk penyerahan tahap 2 baik itu tersangka, barang bukti dan berkas utuh. Ya kita lihat aja. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak sebelah dari Pak Roy Suryo CS, ya itu kan menurut hemat mereka seperti itu. Kita juga nggak perlu emosional mendengarkan gitu, karena mereka juga kan pengen melepaskan diri dari jeratan hukum itu dengan berbagai macam
argumentasi. Kalau saya berpikir yang jernih-jernih aja gitu loh. Oke, bicara kejernihan, kan Baginda juga telah pernah mengalami sebagai mantan Karawasudut menyatakan ini layak P21 atau tidak. Dalam konteks ini P21 itu sudah ada atau tidak dalam pernyataan kemarin? Saya dikatakan saya tidak perlu menyebutkan P21. Berkas sudah lengkap. Paham nggak kira-kira? Jangan paksa saya untuk menyebutkan P21. Karena masyarakat bertanya. Nah, itu kan masyarakat. Saya kan berbicara hukum. Oke. Anda berbicara masyarakat atau bicara hukum? Nah, pihak dari sana P21. Saya kan sudah sampaikan tadi. Itu adalah tidak hukum atau produk hukum dari JPU ataupun kejaksaan untuk menggampangkan orang-orang mengartikan apa P21, apa ini. Tapi kan nggak perlu harus disebutkan. Justru lebih lengkap apa yang disampaikan oleh Dirkrim itu. Bahwa berkas perkara sudah dikembalikan secara utuh dan tidak ada lagi pembetulan. Berarti sudah lengkap. Lah, itulah yang disampaikan oleh kejaksaan itu namanya P21. Tapi bukan kewajiban karena tidak ada dituangkan dalam undang-undang. Kalau saya berbicara tentang undang-undang, jangan paksa saya untuk menyebutkan ikutin mereka P21. Saya menyerahkan berkas perkara dulu nggak saya sebutkan P21, walaupun JPU mengatakan bahwa telah terpenuhi semuanya itu dalam kurung P21. Tapi kan tidak perlu saya sebutkan itu. Yang saya sebutkan adalah harfiah hukumnya. Maka saya katakan mari kita berbicara tentang produk undang-undang yang diakui oleh undang-undang. Nggak ada di dalam KUHP itu P21, nggak ada. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apa yang disampaikan oleh Pak Dir tersebut itu udah benar, nggak ada yang salah kok. Memang itu seyogianya seperti itu. Tapi yang punya hak prerogatif. Ya, itu kan punya hak. Maksudnya yang punya hak prerogatif untuk menyatakan P21 lengkap dan harus ada proses hukumnya itu JPU atau gimana? Saya yakin bahwa JPU tidak akan menyoroti bahwa ini udah P21, enggak. Tapi dari JPU mengatakan bahwa ini berkas perkara semuanya telah lengkap, telah diserahkan kepada kami. Berarti proses penyidikan sudah komplit secara komprehensif. Hanya dalam pengertiannya disebutkan lah itu saya katakan tadi P1 sampai P53 tadi. Kan ada P19, P20, P21, 22. Itu kan hanya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, tapi tidak berdampak hukum. Loh, berdampak hukum itu adalah yang dituangkan di dalam undang-undang. Ini loh biar media paham tuh. Saya juga akan mencerdaskan masyarakat, gak usah berpikir bahwa kenapa Dirkrim tidak menyebutkan, nggak perlu disebutkan. Dia cukup menyebutkan bahwa pemenuhan daripada permintaan JPU telah saya penuhi dan tidak dikembalikan. Berarti proses penyidikan lengkap, barang bukti lengkap. Tinggal nanti proses penyerahan tahap 2, yaitu dipanggillah para tersangka ini. Diberikanlah keterangan bahwa ini loh, berkas sudah lengkap semua, bahwa status Anda sebagai tersangka sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipenuhi. Anda siap-siap untuk saya bawa, saya serahkan kepada JPU berikut barang bukti dan berkas utuh. Itu yang benar begitu. Jadi nggak usah diputar balik. Yang sialnya orang-orang hukum tapi selalu mengaburkan hukum. Tapi dalam pernyataan P21 itu sudah hal biasa secara negara hukum. Pernyataan itu ada, Pak Jenderal. Kebiasaan itu jangan dibawa jadi adigium. Saya tidak mau terseret dengan seperti itu. Saya hanya berbicara tentang aspek hukum. Aspek yang dilindungi undang-undang dan diamanatkan oleh undang-undang. Kan sudah saya katakan, ini kan produknya JPU. Produk JPU ini kan bukan produk daripada yang tertuang dalam undang-undang. Jangan paksa dong saya menyebutkan itu. Saya dulu nggak menyebutkan itu. Hanya tersebutkannya bahwa menyampaikan pada penyidik berkas sudah lengkap semua alias P21 untuk segera diserahkan barang bukti, tersangka dan lain sebagainya ke JPU. Tapi itu tidak tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau saya sampaikan bahwa saya nggak menyebutkan P21 itu salah. Nggak ada yang salah. Oke, nggak ada yang salah tapi pernyataan. Jangan pakai tapi. Saya selalu berbicara hukum. Bicara hukum. Bapak sendiri bilang bahwa ada perdebatan bahwa dia punya perkara masuklah berkas P21 untuk pemanggilan terdakwa atau tersangka. Itu ada tertera di surat itu apa maksudnya? Itu kan mengantarkan itu. Jadi jangan sekali lagi sahabatan, itu jangan dipaksakan dalam produk hukum.
Itu kan sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah produknya JPU. Media berkali-kali saya bilang, produknya JPU, tidak produk undang-undang. Loh, produk undang-undang yang tertuang dalam KUHP tidak ada mengamanatkan, memaksakan harus ditulis P21. Loh, orang kita jernih berpikir, loh, baca baik-baik itu KUHP itu. KUHP lama baru tetap mengamanatkan seperti itu. Gitu loh kira-kira media. Oke, menarik. Itu sudah jelas, Pak Jenderal. Bukan berasumsi atau memang faktanya sudah begitu ya dalam undang-undang. Cara undang-undang tidak, enggak, cara undang-undang juga tidak ada menuliskan P21. Iya. Tidak ada P21 ya kan, berkas itu tidak menyebutkan P21. Iya. Kan itu kan produknya JPU, produknya kejaksaan. Hanya untuk menggampangkan masyarakat. Betul. Sekarang dibikin tuh mengembalikan berkas perkara alias P19. Ya, tapi itu kan produk dari JPU, bukan produk undang-undang. Tolong ini dipisah-pisahkan ya, dipilah-pilah. Ya. Nah, kalau seandainya saya menyebutkan bahwa berkas perkara dikembalikan untuk saya penuhi, saya tidak sebutkan P19, salah saya? Enggak salah saya kan berbicara akidah hukum, berbicara undang-undang, apa yang diamanatkan oleh undang-undang, KUHP maupun KUHP, itu yang saya sampaikan. Tapi supaya masyarakat lebih paham, memang selalu menjadi adigium itu ya P21 itu kan selalu tertuang. Gitu. Tapi jangan paksa menyalahkan JPU dengan produk itu. Karena yang disampaikan oleh JPU adalah produk undang-undang. Produk yang tertuang di dalam KUHP maupun KUHP. Itulah kira-kira media. Ya. Dengan P21, walaupun pendapat Pak Jenderal ya lebih jelas kayak gitulah. Tapi yang kita sekarang lagi pertanyakan terkait tidak ada penahanan dari pihak relawan Jokowi dan meminta untuk misalkan itu kewenangan JPU atau Kejati, itu gimana pendapat? Jadi begini ya kita maklum dengan kekecewaan orang ya. Kita maklum lah. Saya sampaikan begini ya, bahwa menahan atau tidak menahan kan ada dua ya. Itu adalah hak objektif dan subjektif. Kalau objektif itu di atas 5 tahun ke atas. Kalau subjektif dimungkinkan kalau seandainya dia tidak ditahan, mengulangi perbuatannya, merusak barang bukti, membuat kegaduhan dan lain sebagainya. Sebenarnya, nah ini saya harus luruskan juga biar ini jadi cermin buat penyidik dan JPU. Itu loh. Faktanya sudah tersangka pun masih berkoar-koar selalu menyebutkan ijazah-ijazah palsu. Ini kan mengulangi terus perbuatan. Pada saat dia menyebutkan ijazah palsu kan sudah ditersangkakan. Harusnya menunggu dong hasil daripada pengadilan, gak usah kau utarakan terus. Ini kan membuat gaduh masyarakat. Layak dan pantas untuk dilakukan penahanan. Kalau saya dulu nggak pakai tedeng-aling-aling, saya tahan langsung. Loh, saya ini kan seorang resersemen. Nah, saya tahan langsung. Gak usah pakai teori siapa yang jangan tahan, enggak, saya tahan. Karena ini akan berdampak kepada masyarakat luas. Harus berani. Nah, saya minta juga penyidik seperti itu, JPU kerja itu. Sekarang kita berpihak kepada orang-orang tertentu atau berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada keadilan yang berkeadilan. Nah, ingat masyarakat kita ini 280 juta orang dengan kacamata yang jernih. Jangan dong bodoh-bodohin masyarakat. Akhirnya nanti para pencari keadilan begini. Lah kami kemarin hanya kena mencuri seperti ini langsung ditahan. Nah sementara ini kok nggak ditahan-tahan, ada apa? Nah, dan faktanya mereka itu mengulangi terus perbuatan, bikin gaduh terus, berantem terus, dan terus menyampaikan ijazah palsu, bahkan mencari ke sana ya ke makamnya lah, ke sini lah, nyamber lagi ke Gibran lagi, nyamber ke sono. Ini kan sudah tidak etis. Harusnya daripada ini mingkem kau semua, tahan. Kalau saya dulu waktu Karusiri pernah kejadian seperti itu, saya tidak mau. Ini produk hukum yang berkeadilan. Kalau saya dipaksa seperti ini, saya mendingan berhenti. Karena saya berdosa kepada pencari keadilan. Harus begitu dong. Saya harapkan juga penggawa hukum seperti itu. Ya. Boleh cari saya selama jadi orang reserse. Pernah nggak saya mempermainkan hukum? Cari aja. Nah, saya nggak peduli saya. Nah,
Itu kira-kira ya. Jadi saya juga berharap bahwa katakanlah AA, katakanlah BB, katakanlah itu benar, katakanlah itu salah. Sehingga mencari keadilan betul-betul merasakan keadilan kita yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jangan ada orang-orang tertentu yang menunggangi ini. Sekali lagi saya ingatkan, saya kecewa kalau ada yang menunggangi ini. Kenapa? Apa yang kau lakukan untuk membuat situasional jadi gaduh, yang jelek itu institusi Polri. Ini yang saya sedihkan, apakah mereka tahu akhirnya Pak Polisi nggak beres semua, disuap apa lain sebagainya. Sadar nggak ini para junior-junior saya? Harus tegak kalian, berani menyuarakan itu, jangan gara-gara kepentingan politik atau gara-gara takut dicopot jabatanmu. Gak bener kamu tuh. Saya harus berani ngomong gitu. Dan sampaikan kepada pimpinannya, Pak, seperti ini situasionalnya. Oh, jangan gara-gara ada pesanan, jangan tahan dulu. Jangan dulu, nggak bisa. Ini fakta sudah membuat gaduh masyarakat. Ini loh kira-kira. Ya cuma ada satu yang saya pesankan juga kepada teman-teman lah relawan Jokowi. Nah ini saya perlu ingatkan juga ya. Saya tahu kekecewaan Anda, sama saya juga kecewa. Tapi jangan terlalu offside. Terlalu menohok kepada kredibilitas daripada institusi yang sedang menangani. Kita sampaikan saja, kami tidak begini. Kalau enggak, lakukan secara akidah hukum. Saya lihat kemarin tuh, oleh kemanan kayak gitu, itu adik saya tuh. Saya senyum-senyum, wah ini medannya keluar deh. Itu orang Medan loh. Keluar ke medannya, udah berapi-api kayak gini. Kenapa? Ya wajar juga. Dia sudah tahu bahwa ini sudah nggak benar, tapi kok dibiarkan terus, wajar dong mereka murka. Nggak bisa kita salahkan juga. Ade Darmawan juga murka, wajar. Tapi keluarkanlah kekecewaanmu dengan produk kadar intelektual. Orang preman jangan ikut kita preman. Preman kita balas dengan jawaban yang berkadar intelektual, itu lebih is very good. Itu pesan saya kepada teman-teman. Lakukanlah itu, jangan kalian terpancing dengan situasional. Tapi mendapatkan kata keluarga dari seorang relawan karena lengkap berkat tinggal diserahkan sama tersangka. Nah, dan saat ini belum ada penahanan dalam konteks. Saya paham, kan saya sudah jabarkan tadi. Saya sudah jabarkan kekecewaan mereka, saya paham. Saya juga kecewa, saya kan. Saya ini kalau dia pengacara, saya ini double gardan. Nah, ya kan? Lebih paham siapa? Lekumanan ke saya? Nah ya jelas lah, saya ini penyidik, saya ini reserse seumur hidup, saya pengacara sekarang. Jadi saya tahu situasinya, sirkulasinya gitu loh. Tapi aku pesankan, kekecewaanmu tuh tunjukkan dengan kadar intelektual. Itu pesan saya, dengan cara kadar intelektual. Lakukan akidah hukum tuh. Berikan suatu kritisi itu, tapi jangan sampai membuat dia keluar offside lah. Udah paham lah kira-kira offside itu sampai maki-maki segala macam, jangan, nggak perlu. Karena itu kan menunjukkan kadar intelektual kita jadi rendah jadinya. Akhirnya orang, kamu preman juga kok. Itu maksud saya. 14 hari terkait sudah lengkapnya berkas untuk diajukan ke Kejati. Apakah itu juga akan diproses? Diproses dong. Dan itu saya katakan tadi. Mereka wajib untuk menuntut itu. Kalau memang sudah pemenuhan sudah lengkap, berarti segera untuk penyerahan. Koordinasi antara penyidik dan JPU. Nah, mereka perlu melakukan pengawasan itu. Dan mintalah, kan ada pengawasan juga, minta supaya dari Irwasum, dari Biro Wasidik, dari Propam, ikut turut mengawasi ini. Termasuk dari Kejaksaan, kan ada tim pengawas dari Kejaksaan tuh. Ya, lakukan tuh. Saya bermohon juga kepada pimpinan tertingginya itu segera dan menyegerakan ini. Jangan membuat rakyat kita jadi gaduh. Situasi negara kita ini saat sekarang ini, saya berani mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Terlalu banyak kasus-kasus yang mencuat yang sudah berskala nasional. Nah ini harus kita eliminir. Salah satu seperti kayak gini, eliminir siapapun kau di belakangnya itu, jangan kau bikin gaduh. Kau senang masyarakat korban. Kau senang dengan gayamu tuh Polri korban. Kau senang Kejaksaan korban. Jangan dong korban hanya karena keinginan pribadi, kelompok,
dan golongan. Nggak ada unsur politik. Ya, saya rasa media nggak usah bertanya kepada saya lagi. Ini bukan tidak ada unsur politik, nuansanya sudah dalam gitu loh. Iya. Sudah gitu aja. Saya kan hanya membuat bahasa itu, sebenarnya kalau saya bilang siapapun kau yang di belakang, masa nggak paham di media lagi. Kan masyarakat poin benang merahnya Pak. Ada poin benang merahnya, kau jangan bermain-main di atas penderitaan orang lain. Siapapun kau di belakang ini. Nah, itu kan komprehensif itu kan. Itu kira-kira kawan. Nah, tapi terkait argumen yang itu bilang yang berkas sudah mau diungkapkan, dia bilang mau ya udah senyumin aja. Terus apa yang mau di P2 itu kan karena ya bukti otentiknya aja ijazahnya tidak ada. Sudah ditanya tadi itu. Iya kan setelah itu Sudah saya jawab tadi kan. Bahwa intinya itu yang namanya berkas yang ada, ijazah yang ada bukan hak untuk melihat, yang berhak untuk memegang itu adalah penyidik, JPU dan pengadilan atau hakimnya. Kejaksaan aja bukan kejaksaannya, JPU-nya. Ya, polisinya bukan polisinya, penyidiknya. Hakimnya juga hakim yang menyidangkan. Jadi nggak punya hak untuk minta tunjukkan saja. Nanti Cak, sampai pengen ngelihat, nanti ngenteni aja di pengadilan. Nanti pada saat nanti JPU menyampaikan itu, ini loh, saya tuh dicemarkan nama baik saya, bahwa dikatakan saya ijazah palsu. Pak JPU, Pak Hakim, perlu saya sampaikan, ini loh ijazah SD saya, ini ijazah SMP saya, SMA saya, S1 saya, silakan dicek. Dan ini hasil daripada laboratorium forensik, lengkap dengan datanya. Itu bukan dia, hakim yang bertanya. Dan nanti silakan disaksikan. Kau silakan nonton nanti kan kau lihat kan. Oh iya, kan gitu. Kita berbalik dengan kata hakim. Oke lah, nanti poinnya menangani hakim. Namun dari penyidik, maksud dari kejaksaan juga, kalau ini P21 akan terjadi, dia akan belajar Pak Jenderal oleh. Akan apa? Akan belajar. Saya sudah tahu kemana Anda ngomong tuh. Kau mau ngadu saya ya? Enggak, itu saya wawancara ini juga begitu kan. Saya sudah paham. Jawaban saya singkat. Ya. Siapapun kamu. Kalau seandainya fakta nanti menyatakan ini sudah, saya nggak mau bilang P21. Sudah penyerahan tahap 2, penyerahan segala tugas dan tanggung jawab di tangan JPU setelah menerima dari penyidik dengan berita acara penerimaan seluruhnya, baik tersangka, barang bukti, dan berkas utuh. Nah silakan aja Anda kalau mau belajar, ya belajarlah. Lah ternyata apa yang kamu sampaikan itu ternyata tidak sesuai, ternyata JPU menerima. Ya udah belajar aja. Mau dari mulai semester 1 atau sekalian dari SD. Gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Sebenarnya saya kecewa juga bahasa itu. Harusnya nggak perlu disampaikan bahasa itu. Itu kan menunjukkan kadar intelektual kita. Kadar emosional boleh, tapi jangan meninggalkan kadar intelektual kita. Nah, dikala itu fakta, ternyata diterima, lo mau ngomong apa? Tapi itu omongan itu keluarnya bukan pernyataan sudah lengkap bahwa ini juga kita bergeser dengan P21 lah, karena emang brandingnya di situ dan harus dioptimasi. Saya sudah nyampaikan tadi bahwa pengertian P21 yang keluarkan kejaksaan. Kalau kau paksa saya menyebutkan itu, saya nggak mau. Ya iya, tapi kan memang sudah ada branding. Ya, bukan branding, itu mengertikan dan menyampaikan pengertian, jangan branding. Ya, memang itu bahasa media udah ada di. Nah, makanya sampai saya luruskan supaya jangan salah makan obat kalian juga, gitu loh. Supaya media juga paham, jangan merasa bahwa P21 produk hukum. Tidak, itu P1 sampai P53 itu adalah adium daripada JPU untuk memberikan, menggampangkan pengertian kepada masyarakat. Nah, kan sudah jelas. Jadi masyarakat juga supaya paham apakah Rosyurya maksa supaya mana P21-nya. Siapa lo? Kan gitu. Jadi saya luruskan masalah ini gitu loh. Bahasa eksaminasi itu apa? Nah, eksaminasi gitu. Eksaminasi. Jadi begini, media. Sebenarnya sudah sampaikan tadi ya. Saya cukup hanya menyampaikan
Sebenarnya kan gampang. Pertama itu kan media yang bertanya itu. Iya. Pak, gimana Pak? Apa sudah P21? Hebat, Dirkrim Umnya nggak mau. Oh, Anda menanyakan P21 ya? Ya, saya alhamdulillah. Kan gitu. Bahwa berkas yang sudah saya sampaikan kepada JPU sudah lengkap. Jadi seluruh pemenuhan itu sudah tidak perlu lagi dikembalikan. Berarti secara tidak langsung lengkap semua. Kalau di dalam bahasa hukumnya itu penyerahan tahap 1 itu. Ya, ke tahap 1. Nah, nanti saya berkoordinasi dengan JPU untuk menyerahkan, mempersiapkan tersangka, barang bukti, dan berkas-berkasnya secara utuh ke JPU. Itulah penyerahan tahap 2-nya itu di situ. Setelah menerima berita acara penerimaan seluruhnya. Itu kan sama dengan kalau dibilang tuh ya itulah yang disampaikan itu ya menurut P21 ya itu. Tapi kan tahu jangan paksa. Kenapa Dirkrim tidak menyebutkan P21? Emang siapa lo? Maksa-maksa gue. Kalau saya mengatakan tetap saya sampaikan itu. Tapi kalau yang nanya media infotainment bukannya sah juga nggak sih? Gimana? Yang nanya kata bukan. Lah karena kamu tahu kan hanya cuma itu. Makanya saya jelaskan. Nah, kamu taunya P21, semuanya sampai mereka-mereka aja sudah ngerti hukum aja berkeras tentang P21. Nah, kamu orang hukum atau apa sih kan gitu kan? Enggak bertanya dari yang lain ini bukan anak news yang lebih detail dalam konteks sah bicara tentang kasus, tapi hanya media infotainment itu gimana? Infotainment yang menanyakan itu nggak salah juga, gitu loh. Karena dia tahu bahwa P21 itu berarti lengkap kan, itu kan yang dia tahu kan. Saya nggak bisa salahkan media karena mereka bukan orang hukum kan gitu. Kecuali kalau medianya orang hukum dia bertanya gitu bodoh juga itu kan gitu kan. Tapi karena media ini kan namanya infotainment, ya yang dia tahu selama ini ya P21 lengkap loh berkasnya. Saya nggak salahkan media, wajar-wajar saja. Nah, tapi kan sudah dijawab sama Pak Dirnya, jelas kan jawaban tanggapannya itu. Tapi tidak harus namanya Dir itu menyebutkan itu P21, enggak. Kalau gua tuh tanya aja seperti itu jawaban saya. Karena jawaban saya itu adalah jawaban yang dilindungi oleh undang-undang yang termaktub di dalam KUHP maupun KUHP gitu loh, Komandan. Oke, tapi kalau kuasa hukum dan kemarin juga press conference di Polda Metro Jaya harusnya kalau memang balik lagi lah P21 yang sudah ada harus kasih tahu dong tersangkanya, jangan langsung dipublish dong. Loh, emang siapa lo? Kan belum dipanggil. Itu beda lagi ya? Beda dong. Dia ditanya memang sudah kayak gini. Nah, nanti untuk sahnya, kecuali pada saat dipanggil para tersangkanya nggak ditunjukkan bahwa ini sudah kelengkapan daripada administrasi, kelengkapan berkas, nggak ditunjukkan kepada para tersangka, kemudian langsung ditahan atau langsung dibawa, ya itu salah. Mana? Kan gitu. Baru kau ngomong mana? Lah kau tunjukkan dong ke publik. Dari mana? Dari Hongkong loh. Minta tunjukin ke publik. Malah dia minta ditunjukin harusnya ke tersangka itu dia tahu. Nah, ya. Nanti pada saat kau dipanggil gitu loh. Pada saat Anda dipanggil nanti oleh penyidik, ditunjukkan ini loh, bahwa berkas perkara sudah lengkap, bahwa Anda persiapan untuk saya bawa dengan barang bukti untuk saya serahkan kepada JPU. Itu baru sah secara hukum. Ini loh, Pak Roy Suryo, nih P21-nya dari Hongkong, itu kan emangnya kita hukum jalanan. Nah, kita hukum kan hukum positif. Harus berdampak positif, berakidah hukum. Gitu. Kemarin juga meliput kedatangan pihak dari beberapa tersangka ke Mabes Polri membuat atau mengasih berkas terbaru terkait kasus ijazah ada orang politik di situ. Itu langkah juga dengan konsep telat atau enggak sih, Bang? Kalau melihat itu. Maksudnya gimana? Kan kemarin juga tersangka mendatangi Mabes Polri terkait ada salah satu anggota yang terlibat pemalsuan di Pramuka. Tapi kan proses sudah berjalan penyidikan, itu masih pengaruh nggak dalam proses? Nggak ada pengaruhnya lah. Kita berbicara tentang harga hukum harus fakta data tertulis. Nanti dibilang itu salah satu ada penyidik yang ngomong siapa? Orang toko-toko, apalagi Ya toko mana? Toko ini, toko baju. Jadi kita sebut aja ada salah satu partai loh Pak, kemarin dari pihak. Saya sudah paham kemana kamu lari, salah satu partai merah gitu. Emang kau kira saya nggak baca, nggak ikuti semua perkembangannya?
Ya sekarang begini aja, saya udah tahu bahwa mereka menyampaikan seperti bahkan kata kenapa harus keliling Indonesia, kan gitu. Loh, apa urusannya Pak Jokowi keliling Indonesia? Terus kenapa nggak dibawa aja sekalian ijazahnya, kan gitu kan? Loh, dia mau bawa sendal, bawa baju, bawa ke ini, bawa singlet, emang kau dirugikan? Nah, yang penting pada saat di persidangan dia siap hadir untuk beracara. Loh, dia kan jalan-jalan bawa aja sekali, siapa tahu tiba-tiba dipanggil nanti nggak hadir. Emangnya zaman bahela dari Papua sampai ke Jakarta 2 bulan naik kapal laut, kapal tongkang. Sekarang juga 5 jam juga udah nyampe. Gitu. Jadi kesimpulannya itu sudah tidak berdasar lagi. Bukan itu pertanyaan kemarin karena atau kita sebutannya mereka mendapatkan data-data ijazah Jokowi di partai PDI. Aku sudah tahu sebenarnya, kan saya sudah sebutkan secara implisit sebenarnya. Bahkan sudah nyebutin juga kok kenapa harus keliling Indonesia kok. Lebih hafal saya dari media itu. Baru kemarin data-data dari begini, kan saya kan nggak mau nyampur urusan politik, kan gitu. Tapi ya kan saya nggak mau nyampur urusan politik, kan urusan mereka. Nah kalau seandainya salah satu daripada PD ngomong kayak gitu, sebenarnya nggak perlu nyebutin itu. Itu kan sama menohok diri sendiri. Pertanyaan saya berarti kamu dulu mengusung orang yang nggak bener dong. Kan dari mulai Solo sampai presiden yang ngusung siapa? Nah sekarang kau berseberangan, kau salah ini jasanya. Lah dulu kau amini dong dia menggunakan ijazah palsu. Bahkan jadi presiden 2 kali. Bahkan kau cawe-cawe di dalamnya. Nah, saya kan nggak mau kan ngomong kayak gitu. Makanya saya sarankan jangan dong menyinggung ke situ orang-orang tertentu. Apalagi dari partai pengusung. Kalau partai pengusung menguliti dia dengan masalah ijazah palsu, sama dengan menguliti partainya sendiri. Gitu loh kira-kira. Paham kan? Oke. Jadi melihat ini sorotan seorang mantan Ketua Ijen Purnawan, Rizky Sitohang, ditahan atau ditahan kewenangan DPW ya? Saat sekarang kan belum diserahkan. Ya. Kewenangan penyidik. Masih penyidik. Paham? Iya Pak. Kewenangan penyidik. Ketika nanti diserahkan kepada JPU, ya kewenangan JPU. Sudah saya jelaskan tadi kan. Jadi saat sekarang ini masih di tangan penyidik. Nah, kita kan nggak tahu nanti pada saat nanti kalau jaksa atau JP menyatakan Pak penyidik, oke, siapkan berkas, barang bukti segala macam hari ini atau besok serahkan untuk kita serah terima tentang keseluruhan agar beralih tugas dan tanggung jawab. Pasti penyidik memanggil para tersangka ini. Kalau saya dulu nih, gitu. Nah, kalau saya dulu daripada gue pusing-pusing, sebaik saya panggil langsung saya pakai aja baju tahanan langsung. Paham kan? Daripada saya besok-besok mau serahkan tuh kemana orangnya gak jelas kan? Pusing saya kan? Nah, sebelum itu terjadi, ya sudah. Untuk sementara Bapak nginap dulu di hotel saya. Sebelum saya serahkan besok Pak ya, supaya saya jangan pusing Pak. Supaya saya pada saat menyerahkan itu sudah utuh semuanya. Itu saya gitu loh. Tapi feeling saya mengatakan pada seketika itu terjadi pasti penyidik akan melakukan tindakan itu. Karena dia kan nggak mau blunder, tiba-tiba mau diserahkan salah satunya hilang lagi kan. Itu pernyataan ditahan karena apa? Karena nanti saya sudah paham kemana medianya larinya, maka sebelum kamu ngomong saya tembak duluan gitu loh. Sulit, kamu nanyanya saya sih. Coba narasumber yang kau tanya, mungkin dia bingung. Kalau saya sebelum kau ngomong, saya sudah tahu kemana kamu larinya gitu. Jadi poinnya ditahan bukan berarti karena ada dorongan atau dorong besar. Oh tidak. Proses hukumnya sudah. Seyogianya karena bikin kegaduhan terus, seyogianya. Ditahan, kan saya sudah sampaikan tadi. Kalau saya pada saat itu jadi penyidik, nggak perlu menunggu kayak gini. Seketika dia mengulangi perbuatannya membuat gaduh di masyarakat, saya tahan. Daripada saya pusing, daripada nanti membuat kegaduhan yang nggak jelas lagi, saya tahan. Ini sorotan DPR melaporkan HAM, melaporkan. Hebat kan? Tapi satu pun nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang tembus satu pun kan? Mahkamah Konstitusi mental. HAM mental.
Dan catat baik-baik, seluruh yang didatengin ini tidak mempunyai hak hukum untuk mengamputasi status daripada ketersangkaannya. Hanya satu, justru itu yang tidak dilakukan. Yang bisa mengamputasi status tersangkanya adalah melalui peradilan. Nah, kemarin-kemarin kenapa nggak dilakukan? Waktu kita ngomong kan sudah ngomong saya. Lo daripada teriak-teriak supaya lo bebas, udah pra-peradilan aja ya. Ada netizen bilang, itu Pak Riki Sitohang tuh menjebak itu katanya supaya masuk katanya kan. Salah sendiri kan gitu kan. Nah itulah hebatnya kan. baru di Indonesia saya dengar tuh pelapor yang mengajukan pra-peradilan. Pelapor mengajukan pra-peradilan apabila kasus ini dihentikan secara sepihak tanpa melalui proses hukum sesuai dengan permintaan berdasarkan laporan polisi pengaduannya. Baru dia pra-peradilan. Tapi ini sedang berjalan kok pelapor disuruh. Wah, nanti kalau nanti Pak Jokowi nanti ini takut salah lagi atau malu kata-kata. Nah, ini saya bilang nih, inilah saya bilang babalit babat tongseng itu. Baru keluar deh ya. Jadi kesimpulannya, kalau nanti ini kami ajukan pra-peradilan, yang ngomong ini kok Jinudin nih. Nah, ini nuansanya politik dulu, bawa ke sono. Kenapa? Ya sialnya itu entah siapapun itu. Nggak bisa membedakan antara hukum pidana dengan hukum tata negara. Hukum tata negara nuansanya itu situasional dan berbeda pemahamannya. Kalau hukum pidana itu jelas fakta gitu loh. Ada subjek hukumnya, ada si pelapornya, ada yang dilaporkan, ada barang buktinya, dan bernuansa hukum yang bermuara ke pengadilan. Bertempur di pengadilan. Nah, kalau hukum tata negara bertempurnya di planet Mars. Gitu. Nah, kalau di pengadilan apa? Hah? Ya habis bertempur di mana? Mau dia bawa hukum tata negara kepada subjek hukum pidana? Kan bapak tongseng itu kan? Atau saya katakan, salah makan obat itu. Tapi kalau dia bisa menganalisa teori, kan pasti bisa juga. Teori hukum kan berbeda. Nah ini ada teori hukum, ada hukum formil. Itu enaknya tuh kita memahami dari dua aspek itu di situ. Saya bersyukur saya jadi penyidik, saya bersyukur juga jadi pengacara. Jadi apa yang di kepala pengacara itu sudah tertuang di dalam in mind backbone saya. Gitu. Kan enak-enak aja kan ngomongnya kan. Sebelum ngomong, wah saya sudah tahu kemana kau lari. Kan media kan terjebak tadi kan. Ya udah saya tahu kemana kau mau lari ngomongnya. Dan siapapun yang kau tohok pun saya sudah tahu. Makanya saya nggak nyebutin namanya kan. Nah, karena saya malu. Paham kan? Malu saya. Nah, harusnya sejelek-jeleknya institusi saya adalah institusi Polri yang membesarkan saya. Kalau seandainya ada kesalahan di institusi saya bombardir ke dalam. Bukan saya teriak-teriak keluar bahwa Polri itu nggak jelas, nggak beres. Lah kau jadi jenderal dulu dari mana? Kan gara-gara dari polisi. Kecuali kalau jenderal kancil saya nggak ngerti gitu loh. Kalau jenderal polisi purnawirawan berarti berasal dari institusi Polri yang digembleng. Itu junior-junior saya loh semuanya. Baik buruknya junior-junior saya, kalau mereka salah, berarti saya ikut salah. Berarti saya tidak mengajarkan junior saya nggak benar. Harus bertanggung jawab, benahi dong. Tapi ke dalam, Cak. Jangan dibuka borok-borok daripada institusi saya keluar. Ya marah dong saya, enak aja. Ya makanya, kita takon dewe, tapi dalam. Berarti Pak Obeseno lu pleset. Tuh, jelibutin. Yes, itu karepe lah. Aku aja, ya saya nggak mau bilang blunder ya, memang itu yang dia tahu gimana. Walaupun saya tuh ya sedih sih. Saya pernah cerita ya, saya main golf itu ada beberapa puluh jenderal ngomongin masalah itu, dia menyedihkan.
Tapi ya sudahlah, itu yang dia tahu. Terus gimana lagi? Ya kalau memang mau belajar dengan JPU, nanti siapkan aja di JPU. Berapa Bapak melalui bimbel atau apa, nggak ngerti saya. Pulang semester 1. Nah, belajar lagi tentang hukum. Bagaimana? Itu baru yang Anda sampaikan tadi. Belajar dulu dari teori hukum dulu. Pengertian hukum, harfiah hukum. Iya. Nah, betul. Anda betul nih. Nah, medianya paham tuh kan. Nah, lo yang ngomong dong, jangan gue. Gitu media kira-kira. Ya. Jadi untuk penyerahan tutup closingnya apa? Ya, closing bagi saya begini. Ya. Yang pertama saya tujukan kepada kita masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya, ikuti perkembangan ini dengan hati yang jernih dan cerdas. Jangan mau terkontaminasi dengan situasional ini. Hukum positif negara itu jelas. Yang kedua, bagi kau siapapun yang ada di belakang ini membuat carut-marut daripada akidah hukum ini, mundurlah Anda. Karena korbannya itu institusi baik itu Polri maupun JPU, dan korbannya juga pecah belahnya bangsa dan rakyat Indonesia. Berdosa Anda itu. Gara-garanya kepentingan pribadi, kelompok dan golongan merusak tatanan hidup bangsa Indonesia. Kamu merusak Bhinneka Tunggal Ika. Karena sekarang sudah ternyata terpecah belah. Yang ketiga, kepada rekan-rekan juga, ikuti aja perkembangannya. Jawablah dengan kadar intelektual. Gak usah ikut serta, kalau orang preman gak usah ikut serta preman. Karena kita punya akal, punya budi, punya pikiran, karsa untuk menyelia semuanya permasalahan. Yang terakhir, saya berharap kepada pimpinan negara supaya melihat situasional ini agar memberikan direktif yang jelas kepada bawahan Bapak. Supaya persoalan ini selesai. Tadi sudah saya sampaikan, Indonesia saat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan dipelihara embrio-embrio kecil, membuat bongkah yang besar, sulit dipecahkan. Saya tidak mau mengatakan peristiwa 998 bisa saja terjadi. Loh, tapi saya harus sampaikan. Nah, ini yang kita takutkan. Saya bilang makanya sebelum itu dieliminir. Kasih solusinya dong. Dieliminir peristiwa ini, makanya diamputasi hal-hal yang membuat carut-marut itu. Nah, kita pengen bangsa Indonesia ini sejahtera, jangan korbankan rakyat. Rakyat menderita, kasihan dong. Mereka mencari keadilan dan mencari sesuap nasi. Kasihan mereka tuh hanya kepentingan-kepentingan politik yang nggak jelas dari orang-orang tertentu. Tapi keadilan dan kejujuran utama. Bagaimana? Keadilan dan kejujuran utamakan dalam proses apapun, apalagi hukum. Seharusnya, memang untuk mencari kejujuran dan keadilan hakiki itu memang sulit. Nah, dengar dulu bahasa saya kan belum selesai. Itu memang sulit. Karena kadang-kadang bertentangan dengan keinginan orang tertentu. Tapi sepahit apapun pokok permasalahan sangat dibutuhkan oleh para punggawa-punggawa hukum untuk membuat suatu titik keadilan dan kejujuran yang berpihak pada keadilan dan berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan kepada pejabat-pejabat yang mengkangkangi keadilan dan kejujuran itu.